Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti kita selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Allah masih memberi kita umur pada hari ini, di mana hari ini kita jadikan sebagai hari emas kita, hari yang paling mahal buat kita. Karena memang hari ini adalah hari di mana kita masih bisa menambah amal-amal saleh yang sudah kita kerjakan dari masa kita hidup yang lalu. Dan juga kita menyempurnakan apapun yang kurang, serta kalau kita masih memiliki kesalahan atau dosa, bisa segera bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah hari yang sangat mahal. Kalau seandainya ada orang yang dihidupkan dari kuburan sekarang, kemudian diberikan waktu 5 menit saja untuk hidup, maka pastikan dia tidak akan kembali lagi ke makanan favoritnya, kumpul sama teman-temannya atau keluarganya. Tapi dia akan sujud, sholat 2 rakaat atau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atau amal-amal ibadah yang lain. Namun pun kita masih hidup, maka kita seharusnya sadari masalah ini sebelum datang ajal sehingga seseorang dari kita akan menyesal nantinya. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang telah membawa kepada kita syariat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjadikannya sebagai panduan hidup kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Seperti biasa, bila Allah Azza wa Jalla mudahkan, kita akan lanjutkan bedah buku Kunci Sukses di Alam Kubur, ditulis oleh Dr. Ahmad Mustafa Mutawalli. Dan sudah sering kita ingatkan di setiap kali awal pertemuan, karena jaraknya cukup lama, kadang-kadang kita berhenti dalam kajian, melihat waktu yang sangat terbatas, maka kita kembali mengingatkan bahwasanya alam kubur bagian daripada keimanan kita. Bagian daripada keimanan kita. Tidak boleh seorang muslim ragu apakah nanti kalau meninggal kuburan itu akan berubah jadi taman dari taman surga bagi orang-orang beriman atau lubang dari lubang neraka bagi orang-orang kafir, munafik dan musyrik. Ini bagian daripada rangkaian rukun iman kita. Rukun iman yang kelima, iman kepada hari kiamat, satu paket. Prosesi kematian. Dan itu pasti tidak mungkin salah janji Nabi Muhammad SAW. Kalau orang beriman pasti akan mudah ruhnya keluar dan akan menikmati seterusnya jalannya sampai menuju ke surga. Begitu juga kalau orang kafir maka matinya akan sulit. Kemudian pindah ke alam barzah di kuburan dan akan menjadi taman dari taman surga bagi orang beriman. Dan dilapangkan kuburannya seluas pandangan matanya. Dan juga akan menjadi lubang dari lubang neraka, penyiksaan sampai menjelang hari kiamat bagi orang-orang pembangkang, kafir, orang musyrik, orang munafik. Serta akan ada hari kebangkitan yang sering kita baca dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, Raja Hari Kebangkitan. Ya, kita juga tahu sering kita bilang hari kiamat, hari pembangkitan. Ya. Semua itu adalah hari-hari di mana kita akan dibangkitkan dan akan menerima balasan amal kita, baik ataupun buruk. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan akan diperlihatkan dan diberikan balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan pasti diperlihatkan dan akan diberikan hukumannya. Lalu kemudian ada surga dan neraka, surga bagi orang-orang yang patuh dan neraka bagi orang yang membangkang. Semua ini adalah rangkaian daripada bahasan kita. Cuma penulis buku mengerucutkan ke salah satu dari perjalanan ini. Tidak membahas masalah proses kematian, juga tidak membahas masalah timbangan dan kebangkitan amal, atau timbangan amal dan kebangkitan di hari mahsyar, serta juga tidak membahas surga neraka, tapi lebih bahas kepada perjalanan yang terdekat setelah kita hidup, yaitu alam kubur. Dan di sini penulis fokus membahas masalah kunci suksesnya, artinya agar betul-betul menjadikan kuburan kita taman dari taman surga dan selamat dari lubang neraka. Dan kita sudah membahas kurang lebih kunci sukses ini sampai ke poin ke-16 tentang masalah menjaga atau taubat dari dosa-dosa tepatnya di poin ke-16 dan juga poin ke-15 masalah membaca surah Al-Mulk dan memahami kandungan maknanya. Sekarang kita akan masuk ke sebuah hadis yang diangkat oleh penulis dan mungkin orang kalau baca sepintas bagi dia adalah sesuatu yang ringan bahasannya. Tapi saat ini kita akan lihat bagaimana padatnya bahasan ini walaupun penulis Dr. Ahmad Hafidahullah hanya mengangkat sebuah hadis tentang masalah siapa yang mengucapkan terakhir hidupnya sebelum menghembuskan nafas terakhir la ilaha illallah, dia pasti akan masuk surga. Yang diangkat oleh penulis sebuah hadis saja dan insyaAllah nanti kita akan panjang lebar paparkan makna dari hadis ini dan syarah atau penjelasan seperti biasa yang sudah ikuti dari awal kajian kita sudah faham metode yang kami gunakan.
Kita baca yang ditulis dalil oleh penulis, kemudian kita akan panjang lebar masuk ke penjelasan dan banyak dalil-dalil yang akan kita paparkan insya Allah. Hadis yang diangkat oleh penulis di poin nomor 17 atau kiat sukses ke-17 agar selamat dari siksa kubur. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang perkataan terakhirnya la ilaha illallah, niscaya dia akan masuk surga. Dari hadis ini kita penggal dulu menjadi dua bagian, dua faedah. Faedah yang pertama, kedudukan la ilaha illallah. Dan bagaimana seseorang betul-betul harus memahami kandungan maknanya kata-kata ini atau susunan kata-kata ini. Kita perlu tahu penciptaan alam semesta ini, langit yang kita bisa lihat perubahan malam dan siang, bumi yang terhampar yang kita huni di atasnya, kita bisa berpijak, kita bisa membangun bangunan, kita bisa bercocok tanam, kita bisa mengambil hasil dari bumi itu. Lautan yang begitu luas, air segarnya bisa dirasakan, sebagian besar hewan-hewannya bisa kita nikmati dari ikan, cumi, udang dan segala macam. Dan apa saja yang terjangkau oleh mata kita atau tidak terjangkau oleh mata kita, semuanya kembali kepada susunan kata ini. Kalau bukan karena la ilaha illallah, artinya la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak akan ada alam semesta ini. Tidak akan ada penciptaan kita. Tidak akan ada diutusnya nabi-nabi dan rasul. Tidak akan diturunkan kitab-kitab yang merupakan panduan. Tidak ada surga dan neraka. Semua ini ada karena susunan la ilaha illallah. Jadi bobot kata-kata ini, susunan kata ini sangat mahal. Sisi yang lain supaya lebih mudah kita fahami, di faedah pertama dari hadis. Susunan kata ini betul-betul menjawab kebingungan manusia di saat dia melihat terlalu banyak varian di muka bumi ini. Contoh misalnya kita melihat beragam macam tumbuh-tumbuhan. Ada pohon yang hanya sekedar untuk bernaung saja atau menyerap air. Ada sayur-sayuran, ada buah-buahan dengan berbagai macam warna. Sebenarnya para ilmuwan sudah mengatakan penelitian kadang-kadang di satu jenis pohon saja itu mereka sudah terpukau sekali. Para ilmuwan, bagaimana keajaiban pohon tersebut dari bibit atau dari biji kemudian menjadi pohon mulai dari kecil besar akhirnya banyak manfaatnya. Ya, contoh misalnya, maka itu sudah cukup membuat manusia terheran-heran melihat hal ini. Belum kita bicara tes rasanya sendiri. Buah jeruk beda rasanya, bentuknya dan warnanya. Buah apel juga begitu, anggur juga begitu. Dan segala macam sayuran, jenis sayuran yang sudah kita bisa nikmati misalnya. Ya, banyak sekali yang mungkin tidak perlu kita rincikan. Itu baru jenis tumbuh-tumbuhan. Belum kalau kita lihat hewan. Dari serangga yang paling kecil misalnya, semut. Sampai hewan paling besar gajah misalnya. Atau kalau di lautan ada ikan paus. Para ilmuwan manusia sekarang itu terkagum-kagum melihat bagaimana postur daripada hewan-hewan ini, bagaimana sistem pencernaannya, bagaimana sistem pertahanannya, populasinya dan segala macam hal. Saya sampai pernah mengikuti dokumenter tentang setiap jenis hewan yang sudah manusia teliti, misalnya semut. Saya pernah melihat alam semut, bagaimana manusia terkagum-kagum melihat kerajaan semut, bagaimana mereka membentuk kerajaan itu, bangunan di dalam tanah. Ada juga yang menumpuk tanahnya sampai ke menjulang seperti pohon. Terus kemudian ada ratunya, ada rajanya, ada kalau kita mungkin militernya yang membela, ada yang khusus untuk mengelola makanan dan seterusnya. Sekian banyak informasi. Lebah juga begitu, ya banyak hewan-hewan yang luar biasa yang membuat para ilmuwan cuma terkagum-kagum melihat. Di masa sekarang dengan adanya teknologi canggih, kamera, sudah tidak asing di media banyak sekali orang coba mendatangkan kamera yang super canggih, memoto serangga-serangga yang kecil. Saya mengikuti beberapa akun khusus masalah ini, tidak ada musiknya, mereka hanya sekedar datang memoto kamera dengan kamera canggih, jenis hewan itu serangga kecil. Tapi dengan kamera itu bisa terlihat jelas bagaimana matanya, bagaimana warnanya, dan segala macam hal. Itu betul-betul luar biasa. Membuat para ilmuwan terpukau dengan warnanya, dengan jenisnya, dengan bentuknya, dengan populasinya, sistem pencernaan, sistem pertahanannya, dan segala macam hal. Belum kita lihat lagi fenomena yang lain, misalnya pergantian siang malam, hujan yang turun. Ini betul-betul kalau kita perhatikan baik-baik, ini tertata rapi semuanya.
Tertata rapi, pergantian siang malam, populasi, hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, semua tertata rapi. Kalau orang tidak memiliki dan memahami la ilaha illallah, coba bisa bayangkan, banyaknya varian ini bukankah membuat dia bingung, dari mana ini semuanya? Tapi orang yang memahami susunan kata ini, dia lihat ke langit apa yang dijangkau oleh matanya, atau tidak dijangkau oleh matanya, pergantian siang malam, burung yang berterbangan, misalnya bintang-bintang yang gemerlapan, yang para ilmuwan mengatakan miliaran jumlahnya karena sudah terlalu banyak. Bumi kita ini dalam ilmu pengetahuan alam, kalau dipertemukan dengan bintang-bintang di langit, hanya seperti butiran pasir, karena banyaknya bintang-bintang yang jauh lebih besar daripada bumi kita. Misal, yang dijangkau oleh mata kita atau tidak dijangkau oleh mata kita. Begitu juga dengan di bumi. Dijangkau oleh mata kita apa tadi? Jenis tumbuh-tumbuhan, manusia, ya, hewan-hewan. Yang tidak terjangkau banyak. Apa yang kita rasakan banyak sekali tapi kita tidak bisa jangkau oleh mata. Sakit. Misalnya kita bilang saya sakit kepala. Apa bentuknya sakit kepala itu? Kita nggak pernah lihat fisiknya. Kita marah, senang, suka, benci. Selalu kita rasakan. Mana wujudnya? Kita nggak bisa tahu. Begitu juga dengan jin yang Allah informasikan, ada alam jin, ada malaikat, tidak dijangkau oleh mata kita, gitu kan? Semua itu di kedalaman lautan juga sama, terjangkau oleh mata kita atau tidak terjangkau oleh mata kita, mungkin karena keterbatasan manusia. Makin dalam lautan makin gelap, makin susah sekali manusia masuk. Sampai sekarang masih banyak kedalaman lautan yang belum dijangkau, karena dalamnya bisa memecahkan gendang telinga dan segala macam hal lah, gitu ya. Semua itu terjangkau oleh mata kita di 3 titik tadi, di langit, di daratan ataupun di lautan. Kalau kita kembali kepada susunan kata ini, la ilaha illallah, tidak ada pencipta, tidak ada pemilik, tidak ada penguasa, semua itu kecuali Allah. Ini menjawab keraguan manusia. Kenapa ada manusia yang sembah pohon? Kenapa ada manusia yang sembah patung? Kenapa manusia ada yang sembah bintang? Karena potensi mengenal Tuhan pasti ada muncul. Ini nggak mungkin ada semua tanpa ada penciptanya. Tapi mereka bingung siapa Tuhannya. Makanya dilarikan potensi ketuhanannya itu kepada pohon, kepada batu, kepada dewa-dewa, bintang-bintang. Dan itu semua kekonyolan. Mereka tidak punya jawaban pasti. Karena kalau kita tanya apa yang dilakukan oleh pohon yang dikultus misalnya. Atau patung yang mereka ukir sendiri. Atau misalnya bintang-bintang yang mereka anggap atau mereka suruh sebagai Tuhan. Atau jin. Apa yang bisa ditunjukkan oleh semua itu kalau ada penciptaannya dia? Gak ada. Di kalangan manusia kita tahu ada Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Tidak bisa. Fir'aunnya juga haus, lapar, ngantuk, marah. Semua ini tidak terjadi kalau kita katakan Tuhan. Masa ada Tuhan lapar? Masa ada Tuhan ngantuk misalnya? Makanya Allah kekalkan dalam surah di ayat kursi. Kita hafal sama-sama. Salah satu sifat Allah, la ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah itu gak pernah ngantuk apalagi tidur. Sifat yang sempurna dari sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita fahami, oh ternyata semua ini Allah yang ciptakan. Cara mengimani dia bagaimana? Allah turunkan kitab Al-Quran tinggal dibaca. Ada variannya banyak sekali. Sampai Imam Syafi'i mengatakan kalau tidak turun kecuali surah Al-Asr saja, sudah cukup mewakili. Tapi kita diberikan 114 surah, 6.000 sekian ayat Al-Quran. Dengan berbagai macam cara Allah ya memberikan amsal, perumpamaan-perumpamaan kepada kita agar kita meyakini Allah itu ada. Diutus dari kalangan kita manusia, para rasul yang dengan bahasanya atau apa yang disampaikan bisa kita fahami. Mereka juga melalui proses seperti kita, bayi, anak-anak, remaja, menikah, lalu kemudian didapatkan jadi nabi, lalu mendakwakan agama Allah, lalu juga meninggal dunia. Dan ini semua mudah untuk difahami. Maka memahami susunan kata ini luar biasa. Ya. Di muka bumi ini jalan kita cuma ada 2. Jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini jalan yang benar. Pernah kita sampaikan poin ini ya. Ujung-ujungnya kita akan diberikan balasan surga. Sebagaimana orang beriman di dunia bisa. Kayak Bapak Ibu sekarang bisa makan, bisa minum, bisa menikah, bisa bekerja, bisa punya harta. Bisa semuanya selama halal. Selama bagaimana di dunia ada nikmat itu Allah akan berikan juga balasan nanti di surga di akhirat. Itu dunia ini nikmatnya miniaturnya surga. Begitu juga sebagaimana ada orang-orang yang disiksa di dunia. Tersiksa dengan segala macam penyakit, cobaan dan segala macam itu berarti miniaturnya akhirat, ada neraka di sana bagi orang para pembangkang. Ini secara sederhana mengimani ada balasan surga neraka di akhirat nanti. Beruntunglah orang yang memahami la ilaha illallah, dia ikutin panduan kata-kata itu dengan melalui kitab Al-Quran, melalui contoh dari Rasulullah SAW. Kayak kita sekarang kita tahu mana makanan, mana minuman, mana pendapatan, mana pekerjaan, mana pergaulan yang boleh dan tidak boleh. Biasa dikenal halal dan haram.
Dan orang yang mengikuti agama Allah dan menjadi muslim pasti sempurna hidupnya. Karena semua yang diperintahkan dalam agama baik-baik semua. Yang dilarang semuanya buruk. Pernah kita kasih contoh itu kan, diperintahkan supaya kita jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, berbuat baik sama orang, bersedekah, menjenguk orang sakit, semuanya baik-baik. Di mata manusia itu pasti disuka. Allah buat syariatnya begitu. Dan semua yang dilarang, mencuri, menggibah, memfitnah, memukul, membunuh, semua dibenci. Manusia tidak ada yang suka itu. Allah buat itu haram, yang ini dibuat halal. Jadi sebenarnya orang kalau mengikuti agama Allah dan memahami la ilaha illallah ini hidupnya sempurna. Di dunia punya panduan, di akhirat juga dia tahu. Maka ini susunan kata yang sangat mahal. Cuma banyak orang tidak faham gitu. Dia tidak memberikan pemahaman yang pas dengan kata-kata ini. Cukup dengan lisan, la ilaha illallah selesai. Dia tidak tahu apa konsekuensi daripada kata-kata ini. Kalau kita bilang la ilaha illallah berarti tidak ada Tuhan. Tidak lagi ketergantungan kita kepada makhluk. Kita hanya mengikuti perintah Allah seperti bakti pada orang tua. Bukan karena orang tuanya, tapi karena perintah Allah. Ibu-ibu bakti sama suaminya, patuh. Bukan karena suaminya, tapi karena Allah. Kita mendidik anak-anak kita, seorang suami memberikan nafkah istrinya. Bukan karena istrinya, tapi karena Allah. Orang juga berbuat baik sama siapapun yang dia beri bantuan misalnya, atau memberikan ide. Juga karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah sampai pada level itu, kita faham konsekuensi la ilaha illallah. Tapi kalau masih sakit, ragu, doanya diterima nggak sih? Ya, kalau dia bersedekah, nanti Allah akan ganti nggak sih? Ya, semua itu berarti belum memahami la ilaha illallahnya, belum mendalam masalah itu. Jadi kita harus memahami betul-betul konsekuensi kata-kata ini. Pernah kami singgung dan kami ingatkan kembali, dakwah Nabi Muhammad SAW 13 tahun di Mekah, itu perintah sholat 5 waktu, Isra Mi'raj terjadi di tahun ke-11 dari masa kenabian. Artinya, 10 tahun di awal di Mekah belum ada perintah 5 waktu sholat. Belum ada subuh, duhur, asar, belum ada. Nanti tahun ke-11 Hijriah baru terjadi Isra Mi'raj, baru diterima perintah sholat 5 waktu. Belum ada di fase Mekah perintah puasa Ramadan. Belum ada di fase Mekah perintah jihad. Belum ada perintah zakat. Belum ada, itu semua nanti di fase Madinah. Di Madinah tahun 2 Hijriah baru ada perintah puasa Ramadan, baru ada perintah zakat, baru ada perintah jihad, dan seterusnya. Lalu apa dakwah Nabi Muhammad SAW 10 tahun berturut-turut sebelum ada perintah sholat dan yang lainnya? Ini penanaman la ilaha illallah. Bagaimana memberikan penjelasan kepada manusia pada saat itu tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Penanaman tauhid terus ditekankan tentang masalah ini supaya nanti manusia faham dia punya Tuhan. Kalau dia sedang ada nikmat, dia sedang senang, maka yang ciptakan dia Allah, yang ciptakan nikmat dan kesenangan itu Allah, yang bisa pertahankan hanya Allah. Kalau dia sedang ada ujian, sakit, diganggu orang dan segala macam, yang ciptakan dia Allah, yang ciptakan ujian itu Allah, yang bisa memberikan jalan keluar hanya Allah. Kalau sudah faham ini, hidupnya akan tenang. Akan ada sesuatu yang rugi atau dia rasa hilang dari dia, sebesar apapun kerugian itu sifatnya duniawi. Nah seperti itu. Ini kata-kata yang luar biasa. Semua nabi-nabi dakwanya la ilaha illallah. Semua nabi-nabi. Nanti sementara kita akan banyak fokus mendengarkan hadis-hadis Nabi SAW tentang bobot makna kata-kata ini. Pelajaran yang kedua tentang adanya surga yang dijanjikan di akhirat sana. Dan siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah, dia masuk surga. Dan tentu tidak bisa orang nanti sebelum hembuskan nafas terakhir baru bilang, oh saya nanti coba aja ucapin di saat itu. Gak bisa. Siapa yang bisa dapat hadis ini? Siapa yang akhir ya kalimatnya la ilaha illallah pasti masuk surga. Orang yang semasa hidup memang mengamalkan dan memahami dan meyakini la ilaha illallah. Itu baru nanti akhir hidupnya Allah mudahkan dia ucapkan. Tapi orang kalau semasa hidup jauh dari Allah, ini susah. Walaupun dia muslim. Berapa banyak mayat-mayat muslim, tidak usah kita bicara orang kafir, itu sudah pasti mereka nggak bisa. Orang muslim meninggal, mereka tidak bisa ucapkan ini. Karena mereka tidak pernah tahu. Bapak Ibu pernah rasakan tidur begitu mudah? Bukankah tiap hari kita tidur ya? Tutup mata langsung tidur. Nabi SAW sudah bilang, an-naumu akhul maut. Tidur itu adalah saudaranya kematian. Berarti kita sebenarnya hampir tiap hari mengalami kematian. Begitu juga nanti kalau kita mati tuh. Tiba-tiba aja kita hilang, udah selesai. Oh ternyata saya sudah meninggal ya. Nah seperti itu mudah sekali menghadapi kematian. Oleh karena itu tidak bisa orang di akhir hayatnya baru mengatur sebuah program. Nanti aja saya kalau sudah 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 90 tahun baru saya sering mengucapkan la ilaha illallah agar nanti di akhir hidup saya tutup dengan ini. Gak bisa seperti itu. Orang yang semasa hidupnya yakin dengan susunan kata ini,
lalu dia praktekkan dalam kehidupan dia dengan mempraktekkan apa atau menjalankan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang, Allah mudahkan nanti susunan katanya akan terucapkan dari lisannya dan akhirnya dia mendapatkan surga. Surga ini saudaraku seiman dengan neraka sudah ada sebelum kita diciptakan. Sebelum kita diciptakan, sebelum Bapak Ibu diciptakan, bahkan ayah dan ibu kita Nabi Adam dan Hawa alaihissalam sebelum diciptakan surga sudah ada. Bukankah kita dengar dalam Al-Quran waktu Nabi Adam diciptakan dimasukkan ke dalam surga? Berarti surga sudah ada belum? Sudah ada. Neraka sudah ada. Jauh sebelum kita diciptakan. Dan kita sudah pernah sebutkan hadis Nabi SAW, kata beliau, siapa yang memohon kepada Allah surga dalam satu riwayat 3 kali dalam sehari, riwayat lain 7 kali, maka surga akan berkata, ya Allah, sungguhnya hamba-Mu fulan memohon dimasukkan ke dalamku, maka masukkanlah ia. Siapa yang berlindung kepada Allah, kata Nabi SAW, dari neraka sehari 3 kali, riwayat lain sehari 7 kali, Allah akan neraka akan berkata, ya Allah, hamba-Mu fulan berlindung kepadamu dariku, maka selamatkan ia. Jadi ada respon langsung. Pernah dengar hadis tentang demam? Kata Nabi SAW, jangan kalian hina ya demam itu, karena dia akan menggugurkan dosa-dosa sebagaimana gugurnya daun dari pohon. Dalam riwayat lain, karena dia adalah tiupan neraka jahanam. Tiupan neraka jahanam, gitu ya. Cuaca yang panas terik sekali di musim panas dan cuaca yang dingin sekali ini adalah hembusan nafasnya neraka. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang sahih, kata Nabi SAW, neraka mengeluh, sebagiannya membakar sebagian yang lain kena panasnya, gitu ya. Maka Allah mengizinkan neraka bernafas 2 kali. Itulah yang kalian temukan di saat panas yang luar biasa dan dingin yang luar biasa. Jadi kita sebenarnya bisa melihat semua itu dan merasakan itu ya, apa yang Allah SWT janjikan. Jadi surga dan neraka itu ada. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sadarlah kita memang hidup untuk masuk ke dalam surga. Kita memang hidup ini untuk selamat dari api neraka. Maka berbuatlah amal yang bisa membawa masuk ke dalam surga dan selamat dari api neraka. Jangan terus-menerus lalai ya. Ingat, tujuan utama kita diciptakan adalah untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah. Makan, kita memang untuk sholat, untuk puasa, untuk majelis ilmu, untuk bakti orang tua. Memang untuk itu. Untuk baca Quran, untuk zikir, berdoa. Memang untuk itu kita diciptakan. Makan, minum, olahraga, ngobrol-ngobrol sama teman. Ini pernak-perniknya. Bukan tujuan utama. Jangan sampai karena makan, karena minum, karena ngobrol sama teman, sholatnya terbengkalai. Pernak-pernik diganti menjadi tujuan utama. Ini nanti dia rugi, dia nyesal sendiri, gitu ya. Nah, seperti itu memahaminya. Baik, sekarang saya akan bacakan banyak sekali hadis yang diangkat oleh Al-Mundhiri rahimahullah dalam At-Targhib Tarhib beliau dan disahihkan oleh Syekh Albani tentang masalah keutamaan susunan kata ini. Mungkin nanti seperti biasa saya akan izinkan nanti atau kami akan kirim insyaallah ke ketua panitia hadis-hadis yang kami baca ini supaya Bapak Ibu, terutama ibu-ibu yang hadir mungkin offline, karena khawatirnya tidak keburu menulis, nanti akan terima tulisannya ya, sehingga sudah ada hadisnya dengan terjemahan. Kalau Anda bisa beli bukunya bagus sekali. Buku ini selalu saya rekomendasikan. Judulnya Sahih At-Targhib Tarhib. Ini 6 jilid. At-Targhib itu artinya hadis-hadis yang berisikan motivasi mengerjakan ibadah. Diringkas dengan At-Targhib. At-Tarhib adalah semua hadis yang bicara tentang ancaman perbuatan dosa. Nah, buku ini luar biasa. 6 jilid isinya At-Targhib dan Tarhib. Hadis-hadis tentang motivasi untuk mengerjakan satu perbuatan dan hadis-hadis tentang ancaman tentang perbuatan dosa yang harus ditinggalkan. Nah, seperti itu kurang lebih. Sahih Targhib Tarhib ini di jilid 3-nya ada satu bab namanya bab zikir, khusus kitab zikir. Ada babnya, tepatnya bab ke-5 dan bab ke-6. Al-Mundhiri mengangkat bab tentang anjuran mengucapkan la ilaha illallah dan hadis-hadis tentang keutamaannya. Ini bab ini saja itu terdiri banyak sekali hadis, kurang lebih ada 14 buah hadis ya. Kemudian di bab nomor 6 ada anjuran mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhir, itu juga ada kurang lebih 3 buah hadis. Jadi kita akan bacakan kurang lebih 17 urutan hadis pada kesempatan kita ini berhubungan dengan masalah keutamaan la ilaha illallah. Coba dengar baik-baik ya. Hadis yang pertama dengan sanad sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?"
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laqad zanantu ya Aba Hurairah alla yas'alani an hadzal hadithi ahadun awwalu minka. Lima ra'aitu min hirsika 'ala al-hadith. As'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi." Abu Hurairah berkata radhiyallahu anhu, dan sahabat ini bernama Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhum, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling bahagia nanti pada saat mendapatkan syafaat Anda pada hari kiamat?" Orang yang paling gampang dapat syafaat, pertolongan Nabi maksudnya supaya masuk surga. Dan orang yang paling awal-awal mendapatkan syafaat tersebut. Siapa orang yang paling bahagia dalam hal itu? Maka Nabi SAW berkata, "Sesungguhnya aku telah menduga wahai Abu Hurairah, kalau tidak ada seorang pun yang menanyakan kepadaku tentang masalah ini yang mendahuluimu. Karena aku tahu betapa seriusnya perhatianmu terhadap hadis." Lalu Nabi SAW menjawab, orang yang paling menikmati syafaatku nanti pada hari kiamat, yang paling gampang mendapatkan syafaat, yang awal-awal mendapatkan syafaat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah tulus dari lubuk hatinya dan jiwa atau jiwanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Riwayat ini memberikan kepada kita faedah yang pertama, kedudukan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau yang menyampaikan kepada kita hadis ini. Kemudian faedah yang kedua adalah adanya syafaat Nabi Muhammad SAW. Ada pertolongan pada hari kiamat. Oleh karena itu ulama ahli sunnah wal jamaah berkata, semua murtakabul kabir, pelaku dosa besar, kalau meninggal, ya selama dia muslim tidak bisa kita vonis masuk neraka. Nggak boleh, misalnya tetangga bapak ibu ada yang meninggal pezina, lalu kita mengatakan, oh dia pasti masuk neraka. Nggak boleh. Pemabuk nggak boleh selama dia muslim. Kecuali selama hidup ada tanda-tanda dia keluar dari Islam, seperti dia memang murtad dari Islam, itu lain. Karena diistilahkan pelaku dosa besar ini tahta masyiatillah, di bawah naungan Allah. Insya adzaba wa insya ghafaralah. Kalau Allah mau Allah siksa, kalau Allah mau Allah maafkan. Karena di hari kiamat masih ada bab syafa'ah, bab pertolongan. Bab syafa'ah ini ada Allah memberikan pertolongan hamba-hambanya, siapapun yang diinginkan. Para malaikat diizinkan untuk memberikan pertolongan atau syafaat. Para nabi-nabi juga memberikan syafaat. Dan syafaat yang paling mahal adalah syafaat Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada syafaat orang-orang beriman yang sudah lolos dari timbangan amal. Kalau kita nanti ditimbang amal kita, ternyata amal soleh kita lebih banyak dari dosa kita, kita masih diizinkan memberikan syafaat, bisa nolong orang, gitu ya. Tentu tergantung Allah mengizinkan berapa banyak kita boleh memberikan syafaat. Tapi intinya ada syafaat Nabi Muhammad SAW. Makanya kita perlu faham ada pertolongan. Tapi jangan kita bergampang-gampang dalam masalah. Jangan kita bilang, selama Ustaz bilang ada pertolongan hari kiamat, udah saya banyak buat dosa aja. Bisa saja Anda tidak ditolong. Bisa saja Allah tidak izinkan misalnya. Karena di bawah masyiah. Dia masih, kalau Allah ingin maafkan bisa, Allah izinkan orang berikan syafaat bisa, atau Allah tidak izinkan sama sekali. Tentu Allah SWT punya wewenang dalam masalah ini. Mungkin orang yang selama ini anggap remeh terus perbuatan dosa, nggak pernah mau taubat, Allah kirim Ustadz Fulan, Ustadzah Fulan, sahabatnya Fulan, keluarganya Fulan, nasihatnya tidak mau dengar. Maka membangkang memang. Belum tentu Allah berikan, Allahu a'lam, kita tidak tahu gitu ya. Tapi yang jelas jangan pernah menganggap pelaku dosa besar langsung masuk neraka, karena masih ada sebuah pintu namanya syafa'ah gitu ya. Kemudian pelajaran yang ketiga, pentingnya seseorang suka bertanya dalam ilmu agama dan peduli. Ya, di antaranya hadir di majelis ilmu seperti ini, mengikuti semua majelis ilmu tentunya yang baik ya. Kemudian juga dia peduli, bukan hanya sekedar dengar, bukan hanya testimoni atau seremoni. Memang dia datang, dia peduli, dia nulis, dia dengar, dia renungin. Nanti setelah selesai pengajian dia aplikasikan. Semua itu dia sebar luaskan. Semua itu bagian daripada rangkaian menuntut ilmu. Jadi bukan hanya sekedar datang. Dan menuntut ilmu syar'i hukumnya wajib. Fardu ain, secara individual. Sabda Nabi SAW, talabul ilmi faridun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah faridah. Sifatnya wajib individual, laki-laki dan perempuan. Yang penting dia muslim, wajib hukumnya. Ya, jadi tidak boleh kapan saya mau, kapan saya ada waktu. Memang harus mau dan harus ada waktu. Tidak boleh pilihan, karena menuntut ilmu wajib. Dan di sini Nabi SAW memberikan pujian kepada Abu Hurairah, mengatakan, wahai Abu Hurairah, saya tahu, saya yakin tidak ada orang yang mendahului kamu bertanya pertanyaan ini. Karena saya lihat bagaimana kau peduli sekali dengan hadis.
Nah ini berarti menandakan pujian ini punya makna. Nabi SAW puji Abu Hurairah, tapi sebenarnya maksudnya supaya umat ini juga faham, ya, bahwasanya mesti orang peduli dalam menuntut ilmu agama. Yang terakhir, yang keempat adalah akhir hadis. Nabi SAW mengatakan orang yang paling mulia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah tulus dari hatinya. Yakin tentang makna ini memang tidak ada Tuhan, tidak ada pencipta, tidak ada pemilik, tidak ada penguasa, tidak ada yang menggantikan siang dan malam, tidak ada yang bisa memberikan nikmat, tidak ada yang bisa mengeluarkan dari permasalahan hidup kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semua itu adalah konsekuensi dari ucapan kita. Ya. Jadi tidak cukup dengan ucapan. Sampai seorang penyair menyusun ada 7 syarat la ilaha illallah dalam syairnya. Ya. Lalu kemudian beliau sebutkan satu persatu. Al-ilm wal yaqinu wal qabulu wal inqiyadu fadiru ma'akulu. Maksudnya ilmu harus faham benar, pelajari tentang keutamaannya, ya, pelajari tentang konsekuensi daripada perkataan ini, ya, dan juga apa saja yang bisa membatalkan la ilaha illallah, seperti orang berbuat syirik, ya, percaya dengan dukun, percaya dengan bintang-bintang, pakai jimat, ini bahaya semua ini, bisa merusak la ilaha illallahnya. Sementara di negara kita masih kental ini, ya, masih kental. Untuk membuat orang lain suka sama dia masih pakai dukun. Usahanya supaya laris pakai dukun. Bukan pakai doa. Ini salah. Gitu kan. Dia lintas alam. Untuk apa lintas alam? Minta tolong sama dukun, lintas alam. Supaya jin buat orang itu suka. Supaya jin panggil konsumen datang. Supaya laris dagangannya. Ini semua tidak benar. Ya. Ini bisa membatalkan la ilaha illallah. Ini bahaya sekali. Ini contohnya. Belum orang pindah rumah. Yakin dengan feng shui misalnya. Yakin dengan ada hari sial atau hari mujur. Padahal Allah ciptakan semua hari baik. Ada hari lebih baik dari yang lain, iya, hari Jumat. Tetapi semua hari bagus. Sampai kata Nabi SAW dalam sebuah hadis Bukhari, Allah berfirman, La tasubud dahar fa innid dahar. Jangan kalian caci maki dan menyalahkan waktu karena aku penciptanya, kata Allah. Gak ada yang buruk. Ya, saya tidak tahu kalau di kota lain, tapi kalau kami di Sulawesi Selatan itu ada sebagian masyarakat di sana yakin hari Selasa hari sial. Ya. Ya, ini pernah terjadi gitu ya. Saya pernah berbagi di beberapa pengajian. Ada anak sahabat ayah saya dulu ikut kerja sama kami di yayasan. Kemudian dia keluar bertugas tabrakan naik motor. Begitu dibawa ke klinik orang tua kami di Makassar. Tiba-tiba ada beberapa suster situ ngomong dari jauh, saya dengar. Mereka bilang itu kan karena hari Selasa. Ya. Saya tanya emang ada apa hari Selasa? Dia bilang Ustadz belum tahu ya, kan hari itu hari sial. Ada keyakinan begitu. Akhirnya saya luruskan. Ada orang tidak mau pindah rumah karena bulan Muharram. Dianggap bulannya panas. Apa bukannya? Bulan Muharram itu bulan mulia. Selain bulan Ramadan ada 4 bulan yang mulia. Ya, itu adalah bulan Rajab, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan Muharram. Ini bulan yang disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 36. Ya, di mana memang ini Allah SWT muliakan 4 bulan ini. Artinya selain Ramadan, bulan-bulan ini juga besar pahalanya gitu ya. Lalu kenapa menganggap itu bulan yang panas sehingga tidak mau nikah, nggak mau pindah rumah, nggak mau mulai usaha? Saya nggak tahu ini keyakinan dari mana gitu ya. Tapi hal seperti ini banyak orang tidak paham. Dia rusak la ilaha illallahnya hanya dengan hal seperti ini. Makanya kata Nabi SAW, al-yasiru minar riya, syirik, sedikit saja riya sudah syirik. Artinya cuma pamer saja ibadah kepada manusia sudah cukup merusak, apalagi kalau sampai hal-hal yang besar. Ya. Hati-hati sekali ya. Jadi nggak boleh kita melakukan kesyirikan. Banyak orang la ilaha dalam sholat bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka itu hanya kepadamu. Na'budu, kami sembah ya Allah. Dalam sholat komunikasi dengan Tuhannya. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami minta tolong. Habis salam pergi ke kuburan sebelah masjidnya. Minta-minta, wahai kiai fulan, wahai syekh fulan, wahai ini. Mana konsekuensi perkataan tadi? Kenapa minta sama kuburan? Yang Nabi SAW contohkan orang mati didoakan. Bukan kita minta pada orang mati. Karena mereka butuh kepada kita. Berapa banyak orang yang tidak paham masalah ini. Ya. Bahkan kalau kita lihat riwayat menjelaskan bagaimana Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha masih hidup 30 tahun lebih setelah Nabi SAW meninggal. Ini kuburannya Aisyah. Ini ranjangnya Aisyah. Itu kuburannya Nabi di depannya. Tidak pernah ada riwayat Aisyah minta, ya Rasulullah, datanglah kepada saya, ya Rasulullah, tolong sembuhkan saya. Enggak pernah. Enggak pernah juga ada sahabat lakukan itu. Tidak pernah tanah kuburan Nabi berkurang. Di Indonesia banyak kuburan berkurang terus tanahnya. Tiap hari datangkan tanah baru.
Kenapa berkah diambil? Kuburannya siapa itu? Kuburan Rasulullah aja enggak gitu kan. Kenapa harus begini? Ya. Kalau dijelaskan, oh ini Wahabi ini garis keras. Ya udah terserah deh. Ya, yang penting siap tanggung jawab sendiri hari kiamat. Tapi kami tetap punya kewajiban menyampaikan di majelis kami, gitu kan. Kalau ini tidak boleh, kenapa harus seperti ini? Ya, kuburan itu betul-betul dikultus sampai luar biasa berlebihan itu ya. Padahal mereka kita doakan. Kenapa Nabi Muhammad SAW kita bacakan salawat? Beliau mengatakan hari Jumat adalah hari yang paling mulia. Hari itu Allah ciptakan Adam, Allah masukkan ke surga, Allah keluarkan dari surga, riwayat dan Allah wafatkan. Maka dan tidak terjadi kiamat ke hari Jumat, dan perbanyaklah salawat padaku pada hari itu, karena salawat kalian dihantarkan kepadaku, dilaporkan ke Nabi. Pengikutmu atau umatmu fulan kirimkan salam kepada ya Rasulullah. Tapi bukan di alam kita. Nabi enggak hadir, diantar kepada beliau. Begitu dalam hadis. Maka para sahabat sampai bilang begini, ya Rasulullah, bagaimana dihantarkan kepada anda sementara anta balait, anda sudah hancur dimakan oleh tanah. Karena sahabat faham orang mati akan hancur dimakan jasadnya oleh tanah. Kata Nabi SAW, Allah mengharamkan bumi memakan jasad-jasad kami, para nabi-nabi maksudnya. Tapi bukan berarti Nabi datang. Ini orang yakin Nabi datang, ngobrol sama Nabi. Oh ini luar biasa. Seakan-akan masih bisa nerima pesan sekarang. Abu Bakar saja sahabat Nabi yang mulia mertua Nabi nggak pernah bilang tuh waktu Nabi sudah meninggal, Nabi datang ke saya tadi malam loh, bawa informasi baru, nggak pernah ada. Apa orang yang lebih baik daripada Abu Bakar? Nah, ini banyak sekali, gitu kan? Bahkan ada orang yang aneh-aneh, nggak ngerti Al-Quran, nggak ngerti bahasa Arab, lalu ngaku bisa ngerti bahasa ini, bahasa itu, lalu dipercaya sebagai kiai. Ini dari mana ini? Ya. Ini hanya mengacaukan semuanya. Jadi harus paham benar konsekuensi daripada kata-kata ini. Jadi harus betul-betul bukan cuma pengucapan yang tulus, tapi diikuti dengan pemahaman maknanya, aplikasi dengan anggota tubuh kita. Ya, harus punya ilmunya. Harus punya keyakinan, itu syarat yang kedua, ya. Kemudian syarat yang ketiga, sudah beliau mengatakan, ya, bahwasanya ada ilmu wal yakin wal qabul, dan menerima semua konsekuensi daripada perkataan la ilaha illallah. Jadi kalau Allah uji dia terima, dia sabar. Kalau Allah kasih nikmat dia bersyukur. Nah itu namanya qabul. Wal inqiyad, penyerahan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang Allah takdirkan semua diterima. Kemudian as-sidq wal ikhlas wal mahabbah, sidq, kejujuran dalam kalimat ini, ya. Ikhlas selanjutnya syaratnya, ya. Kemudian mahabbah yang ketujuh. Jadi ada 7 ya. Al-ilmu wal yakin, ilmu, kemudian yang pertama, yang kedua keyakinan, al-ilmu wal yakin wal qabul, dan menerima yang ketiga, yang keempat al-inqiyad, penyerahan diri kepada Allah SWT secara totalitas. Kemudian yang kelima as-sidq, jujur dalam mengucapkan la ilaha illallah itu. Yang keenam, ya, ikhlas, tulus. Dan yang ketujuh adalah mahabbah, mencintai Allah melebihi yang lainnya. Nah seperti itu kurang lebih harus kita fahami tentang la ilaha illallah. Hadis kedua, ini juga semua hadis yang sahih. Yang pertama dari sahih, yang kedua juga sahih. Ini dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa anna Muhammadan abdu wa rasuluh, wa anna Isa abdullah wa rasuluh, wa kalimatu alqaha ila Maryam, wa ruhun min, wal jannatu haq, wal naru haq, adkhalahu Allahu al jannata ala ma kana min amal, zada junada, man min abwabil jannati thamaniyati ayyuha sya. Barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Betul-betul dia yakin Allah itu benar Tuhan, tidak ada lagi sekutunya. Tidak ada keyakinan lagi ada Tuhan-Tuhan lain, ada kekuatan-kekuatan lain gitu ya, selain Allah. Dan bahwa Muhammad adalah hamba juga rasulnya, bahwa Isa adalah hamba dan rasulnya, serta kalimat yang Allah tiupkan kepada Maryam, ruh dari, serta kalimat ya, maksudnya kalimat yang dia Allah tiupkan kepada Maryam, juga ruh dari ciptaannya, bahwasanya surga itu benar ada dan neraka itu benar ada, niscaya Allah akan memasukkan ke dalam surga apapun amal yang telah dilakukannya. Di sini ada potongan pertama, siapa yang mengucapkan dan meyakini la ilaha illallah, bersaksi berarti yakin. Dalam riwayat ini riwayat Bukhari dan juga riwayat Muslim. Namun dalam lafaz Imam Muslim dan Tirmidzi, lafaznya adalah kata Nabi SAW, man syahida la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah harramallahu alaihi nar.
Siapa yang bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, maka insya Allah akan mengharamkan api neraka atasnya. Tapi betul-betul dia yakin dalam hatinya. Yakin ini sudah tidak ada lagi rasa takutnya. Ya, kita kalau lagi sendirian di malam hari, kalau mungkin dulu sebelum hijrah masih suka nonton film horor, terus kadang-kadang takut ada jin gak ya, ada pocong gak ya, ada kuntilanak, ada apa segala macam. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuatkan tauhidnya. Yakin Allah sedang melihat kita dan tidak akan pernah ada yang bisa membahayakan kita kecuali dengan izin Allah. Jalan saja. Ya. Ada takut lihat sebuah tempat gelap datang, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jalan, hilangkan itu, enggak boleh dibiasakan. Sama dengan khurafat-khurafat yang banyak tersebar ya. Kalau tangan kanan gatal mau keluar uang, tangan kiri mau dapat uang. Ini urat sarafnya lagi masalah. Kalau tangan kiri, tangan kanan gatal ini mau dapat uang, ini enak banget gatalin aja tiap hari. Oh, kalau kelopak mata kedap-kedip di atas mau senang, kalau di bawah mau sedih. Ya nggak tahu kalau kupingnya apa segala macam, saya nggak ngerti dah itu ya, macam-macam. Ini siapa yang bergantung pada ini, Allah akan buat dia bergantung. Subhanallah, saya pernah tanya kepada Dr. Saleh Suhaimi Hafizahullah, guru kami di Madinah, bagaimana konsekuensinya kalau orang punya keyakinan seperti ini? Dia sudah telanjur bawa dari dulu, ya. Maka kata beliau, Allah akan buat dia bergantung dengan itu. Akhirnya nanti makin sering ditunggangi oleh setan, matanya selalu dikedap-kedipkan bagian bawah, selalu. Mungkin setan tahu sebentar lagi ada tetangganya mau mati atau saudaranya mau mati. Lalu kemudian setan buat itu. Oh, nanti dia tambah yakin, oh ternyata ini nih kemarin ini, kenapa mata saya, kelopak mata saya kedap-kedip. Jadi makin sering. Tapi kalau Bapak Ibu baca a'udzubillahi, ya Allah hilangkan kena. Nanti hilang sendiri, nggak akan pernah ada. Walaupun siapa yang meninggal tidak akan datang lagi. Itu tergantung ketergantungan kita. Karena kalau biasa kita biarkan maka akan bergantung. Makanya nggak boleh. Murnikan tauhid. Ya. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana, kata Allah. Tidak ada yang menimpa kami kecuali yang sudah Allah catatkan buat kami. Selesai. Gitu. Ada ujian kita sabar, ada nikmat kita bersyukur. Kemudian hadis yang ketiga, ini luar biasa hadis kedua ya. Riwayat pertama dari Bukhari, kalau dia yakin mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kemudian dia ucapkan juga wa anna Muhammad Rasulullah, bahwasanya Isa juga utusan Allah, surga dan neraka itu benar, dan Isa adalah utusan Allah, dan juga dia adalah ruh yang ditiupkan oleh Allah kepada Maryam, maksudnya langsung diciptakan. Sebagaimana Allah bilang memang sesungguhnya Isa itu perumpamaan Isa di sisi Allah seperti Adam, diciptakan dengan kata kun fayakun, jadi maka jadilah. Dan surga itu benar ada, neraka ada, Allah akan masukkan ke dalam surga sesuai dengan level amal yang dia kerjakan. Dalam riwayat Muslim, diharamkan baginya neraka. Tapi harus yakin, jangan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tapi pakai jimat. Ya. Tapi masih yakin ada hari sial, masih begini dan begitu, segala macam ya. Masih banyak umat Islam begitu. Gak mau beli rumah ini kenapa? Tanahnya kayaknya merucut di belakang, kayaknya sial. Sial dari mana ini? Apa hubungannya sial dengan itu? Pedagang-pedagang muslim banyak, begitu terima uang, uangnya ditepuk-tepuk di bajunya, di dagangannya. Kenapa? Oh supaya laris. Laris dari mana? Apa hubungannya uang kertas ditepuk di baju bisa laris dari mana? Jual yang benar produknya. Produknya bagus, harganya bagus, laku. Gak usah pakai tepuk-tepuk gitu kan. Ya. Atau ikut-ikutan sama orang muslim beli patung kucing. Ya. Tangannya diayun-ayun manggil konsumen. Atau ada tulisan, ada macam-macam, ada khurafat yang gak masuk akal gitu ya. Murnikan tauhid, baru benar-benar dapat janji ini. Karena faham. Kalau banyak keyakinan seperti itu nggak ada gunanya sama sekali gitu ya. Banyak keyakinan apalah, tidak boleh gunting kuku malam hari, wanita haid tidak boleh begini dan begitu. Ya mungkin Bapak Ibu lebih tahu. Kadang-kadang yang cerita saya sebutkan. Orang dulu tidak boleh gunting kuku karena belum ada lampu. Sekarang sudah terang, gunting kuku malam tidak pernah ada larangan dalam syariat. Kenapa? Gitu. Karena aneh-aneh aja nih. Ya. Dan sekian banyak keyakinan yang tidak perlu gitu. Baik, hadits ketiga dengan sanad sahih dari Anas radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Mu'adzun radifuhu 'ala ar-rahl. Qala ya Mu'adz bin Jabal, qala labbaika ya Rasulullah wa sa'daik, dalam kurung thalathan. Qala ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahu Allah 'ala an-nar. Qala ya Rasulullah afala ukhbiru bihi an-nasa fayastabshiru. Qala idzan yattakilu wa akhbara biha Mu'adzun inda mautihi ta'atsuman. Bahwasanya kata Anas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, sedangkan Mu'adz sedang bersama beliau dibonceng di belakang Nabi.
Jadi satu tunggangan, Nabi lagi boncengan sama Mu'ad. Lalu Nabi bilang, hai Mu'ad bin Jabal. Ini satu nama sahabat Nabi yang mulia, termasuk da'i Nabi ke Yaman. Ia menjawab, saya ya Rasulullah, siap membuat anda senang. Ya, itu labbaik wa sa'daik. Maksudnya iya, saya siap dengar. Apa saja yang anda perintahkan silakan. Apa yang anda larang saya akan dengar. Labbaik wa sa'daik. Beliau ulangi 3 kali. Sebagai bentuk penghormatan kepada gurunya, Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan, tidak seorang pun yang bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan. Bersaksi ini betul-betul yakin ya. Ya, syahadat itu kan saksi. Orang masuk Islam kan saya bersaksi. Nah dia betul-betul bukan cuma ucapan lisan tuh. Yakin. Tidak ada sama sekali yang bisa membatalkan lagi la ilaha illallahnya dengan tadi khurafat-khurafat yang banyak diyakini dalam kehidupan itu ya. Maka tidak ada seorang pun yang bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, jujur dari dalam hatinya, melainkan Allah akan mengharamkannya masuk neraka. Dia akan masuk neraka. Maka Mu'ad berkata, ya Rasulullah, bolehkah aku menginformasikan kepada orang-orang agar mereka gembira? Ini berita gembira ini. Ucapin asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammad Rasulullah. Ini saja sudah, kalau terus dari hati, dia betul-betul tidak merusaknya sampai wafat masuk, dia pasti diharamkan dari neraka, berarti masuk surga. Bolehkah saya sampaikan biar mereka gembira? Kata Nabi SAW, kalau begitu mereka akan bermalas-malasan. Nanti mereka hanya bergantung itu, terus mereka malas beramal, bisa malah merusak nanti. Mu'ad lalu menyampaikan kepada orang-orang saat menjelang kematiannya dengan penuh rasa takut berdosa bila tidak menyampaikan. Dalam hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Riwayat ini kita ambil pelajaran yang pertama, kedudukan Anas radhiyallahu anhu karena beliau menyampaikan riwayat ini kepada kita. Pelajaran yang kedua, kedudukan Mu'ad bin Jabal karena Nabi SAW sampaikan kepada beliau walaupun ini berlaku pada semua umat Islam. Pelajaran yang ketiga, pentingnya orang memuliakan gurunya kalau dipanggil atau orang lebih tua. Di sini waktu Nabi SAW panggil hai Mu'ad bin Jabal, dia mengatakan labbaik wa sa'daik. Ya, kita bisa gunakan kata-kata ini labbaik, labbaik ya. Ini seperti juga kita kalau umroh haji labbaik Allahumma labbaik, aku jawab panggilanmu dengan santun ya Allah ya. Jadi gak ada salahnya anak-anak kalau kita panggil ajaran di rumah supaya dia jawab labbaik. Misalnya bapak ibu punya anak Ahmad, biasakan kalau dipanggil Ahmad dia bilang labbaik. Itu bagian daripada hadis ini gitu kan. Bagian daripada yang Allah ajarkan kita kalau kita lagi talbiyah haji dan umrah menjawab panggilan Allah. Itu bukan berarti meninggalkan bahasa Indonesia, tidak ya. Jangan salah faham ya. Tetapi ini kita coba menerapkan sunnah Nabi SAW. Toh juga bahasa Indonesia kita pakai banyak sekali dalam seharian, gitu kan. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa diambil, yang keempat berarti ya. Yang pertama kedudukan Anas, yang kedua karena dia menyampaikan riwayat ini, yang kedua kedudukan Mu'ad bin Jabal di mana beliau yang disampaikan oleh Nabi SAW tentang riwayat ini. Kemudian yang ketiga, pentingnya orang memuliakan dan menjawab dengan santun orang yang lebih tua termasuk guru, orang tua dan seterusnya. Dengan tadi labbaik wa sa'daik atau kita bilang labbaik. Pelajaran keempat, kedudukan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, tapi harus jujur dari hati. Betul-betul kita tidak ada lagi keraguan-raguan. Benar enggak sih ada Allah? Nah, Allah enggak nampak misalnya. Benar enggak sih pergantian siang malam itu Allah yang gantikan, ciptakan? Benar enggak sih Nabi Muhammad SAW itu ada? Oh, saya tidak pernah ketemu, saya cuma lihat kuburannya. Nah ini semua tidak boleh tidak boleh ada, tapi kita harus ada keyakinan kalau itu benar, gitu ya. Itu sidqan min qalbi. Maka Allah akan haramkan baginya api neraka. Pelajaran terakhir yang bisa diambil, yang kelima adalah boleh seseorang alim menunda penyampaian beberapa hal bila memang dianggap nanti umat akan menganggap remehnya, ya, atau tergantung sementara masih ada hukum-hukum lain yang bisa disampaikan. Ya. Ini seperti Mu'ad bin Jabal tidak menyampaikan karena Nabi SAW khawatir umatnya bergantung. Khawatir tetap Mu'ad bin Jabal menyampaikan di akhir hidupnya karena beliau khawatir dosa kalau tidak menyampaikan ilmu tersebut. Hadis keempat dari Rifa' al-Juhani radhiyallahu anhu, ia berkata, Aqbalna ma'a Rasulillah SAW hatta idha kunna bil kadidi awil kudait. Fahamidallah wa qala khaira wa qala ashhadu indallah la yamutu abdun yashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah sadiqan min qalbi thumma yusaddid illa sulika fil jannah. Kata Rifa'a radhiyallahu anhu, kami berangkat bersama Rasulullah SAW hingga ketika kami sampai di Al-Kadid atau Kudait. Ini nama satu wilayah. Beliau memuji Allah, berhamdalah, maksudnya mengatakan alhamdulillah dan mengucapkan yang baik-baik. Dan beliau bersabda, aku bersaksi di sisi Allah
bahwa tidak ada seorang hamba yang meninggal dunia yang bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya aku adalah Rasulullah dengan tulus dari hatinya, kemudian dia berlaku benar, melainkan ia pasti masuk ke dalam surga. Nah, ini kurang lebih makna-maknanya hampir sama ya. Mungkin melihat waktu, saya tidak bisa bacakan semua faidah-faidahnya. Tapi Bapak Ibu tolong renungi maknanya. Semua kembali kepada jujur dengan la ilaha illallahnya dan Muhammad Rasulullahnya. Hadis kelima. Karena ini tadi saya bilang ada 17 hadis. Banyak sekali ya. Nah, saya coba bacakan dengan sanad hasan. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, ma qala abd la ilaha illallah qattun mukhlisa illa futihat lahu abwabus samai hatta yufdiya ila al-arsh mastujibatil kabair majtunibatil kabair. Maaf. Tidaklah sama sekali seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, melainkan pintu-pintu langit dibukakan untuknya hingga tembus ke arsy selama ia meninggalkan dosa-dosa besar. Jadi maksudnya bisa kita dengan tulus la ilaha illallah lalu kemudian kita sampaikan hajat kita ya kepada Allah, maka itu pasti bisa sampai kepada Allah karena kalimat tauhid ini. Karena kalimat tauhid ini kita masih ingat doanya Dzannun ya. Nabi Yunus alaihissalam dalam perut ikan kan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Di sini dia menyatakan tauhidnya, kemudian ya baru dia menyatakan dirinya berbuat kezaliman. Nah seperti itu ya. Hadis ke-6 dengan sanad sahih masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, tentu ada di sini di hadis nomor 5 kita bisa tambahkan dia harus menjauhi dosa-dosa besar sehingga pengucapan la ilaha illallah tulusnya itu bisa langsung membuat doanya diijabah ya. Hadis nomor 6 dengan sanad sahih dari Abu Hurairah juga radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man qala la ilaha illallah nafa'athu yawman min dahri yusibuhu qabla dhalika ma asabah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, niscaya ia akan berguna baginya pada suatu hari dari usianya, akan menimpanya sebelum itu apa yang harus menimpanya. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Jadi kalau pernah orang ucapkan la ilaha illallah, kemudian dia malas ibadah nih, dia tetap ada hukuman dengan malas ibadahnya, tapi la ilaha illallah tetap akan bermanfaat bagi dia. Tetap akan bermanfaat. Walaupun tentu beda antara orang yang mengucapkan la ilaha illallah meyakininya dengan terus beramal saleh, maka itu akan jauh lebih cepat selamat dibandingkan orang yang masih ikutin dengan perbuatan-perbuatan dosa. Tapi karena besarnya kedudukan la ilaha illallah sampai tetap bermanfaat bagi dia. Hadis ke-7 dinukil oleh Al-Mundhiri rahimahullah dengan sanad hasan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah. Ketahuilah zikir yang paling utama, paling Allah cintai, paling besar pahalanya adalah sering mengucapkan la ilaha illallah. Dan sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Mulai dengan alhamdulillah, maka itu hal yang baik. Dan kalau kita bilang alhamdulillah saja sudah dianggap doa. Itu adalah doa yang terbaik. Karena kita seperti mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hadits riwayat Ibnu Majah dan juga An-Nasai dengan sanad hasan. Hadits nomor 8 sahih mauquf. Kita pernah jelaskan mauquf itu riwayat hanya sampai ke sahabat, tapi tetap bisa dijadikan sebagai rujukan, dan ini sahih dari Abdullah radhiyallahu anhu, dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan man jaa bil hasanah, menafsirkan firman Allah, barang siapa yang datang membawa kebaikan, qala man jaa bi la ilaha illallah, wa man jaa bis sayyi'ah qala man jaa bisyirk. Makna daripada firman Allah man jaa bil hasanah, kata Ibnu bin Mas'ud radhiyallahu anhu, siapa yang datang nanti pada hari kiamat membawa kebaikan, maksudnya kebaikan adalah la ilaha illallah. Dan potongan ayat yang lain, dan siapa yang datang membawa dosa, kata Ibnu Mas'ud adalah siapa yang datang dengan kesyirikan, lawan la ilaha illallah itu sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Hakim, dan ini secara mauquf atau hanya sampai kepada Abdullah bin Mas'ud. Hadis nomor 9 dari Umar radhiyallahu anhu, ia mengatakan aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la'alamu kalimatan la yaquluha 'abdun haqqan min qalbi fayamutu 'ala dzalika illa hurrima 'ala an-nar, la ilaha illallah. Sesungguhnya aku benar-benar mengetahui satu kalimat, kata Nabi SAW ya, aku benar-benar mengetahui satu kalimat yang tidak seorang hamba pun mengucapkannya benar-benar dari hatinya, lalu ia mati atas dasar itu, melainkan ia diharamkan atas api neraka, yaitu mengucapkan la ilaha illallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim.
Hadits nomor 10 dengan sanad hasan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Aktsiru min syahadati an la ilaha illallah qabla an yuhala bainakum wa bainaha." Kata Nabi SAW, perbanyak membaca syahadat la ilaha illallah sebelum kalian terhalang darinya. Maksudnya sebelum Allah menahan kita nggak bisa lagi berzikir ataupun kita wafat. Ada orang memang yang Allah haramkan dari zikir ya. Orang yang selalu saja mau menjauhkan diri dari Allah, lama-lama Allah tutup hatinya. Badannya sehat, hartanya banyak, tapi tidak bisa berbuat ibadah kepada Allah. Ada banyak orang begitu. Jadi bisa saja Allah haramkan dia tidak bisa lagi karena memang sudah Allah tahu orang ini tidak mau baik. Tidak mau ibadah. Suka memang bermalas-malasan, peringatan apapun datang tidak mau diingatkan, maka nanti akan terhalangi. Atau dia sudah meninggal, tidak bisa lagi dia ucapkan la ilaha illallah. Hadits nomor 11 dengan sanad sahih di ghairihi, maksudnya dengan sahih setelah ditelusuri oleh Syekh Albani, karena buku ini judul aslinya Targhib Tarhib. Ya, tapi buku yang kita baca yang saya tadi sarankan beli buku yang sahih At-Targhib Tarhib. Ini ditelusuri oleh Syekh Albani sehingga yang diangkat hanya hadis yang hasan dan sahih saja. Sementara buku Al-Mundhiri sebenarnya masih banyak bercampur hadis yang lain tapi oleh Syekh Albani disortir oleh beliau. Nah, hadits nomor 11 ini menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ala ukhbirukum biwasiyati Nuh ibnihi." Qalu bala, qala awsa Nuh ibnahu, faqala libnihi ya bunayya inni usika bithnatain wa anhakan an ithnatain. Usika biqauli la ilaha illallah fa innaha law wudi'at fi kiffah wa wudi'atis samawati wal ardu fi kiffah la rajahat bihinna walau kanat halqatan laqasamathunna hatta takhlusa ila Allah. Kata Nabi SAW, maukah aku sampaikan kepada kalian tentang wasiat atau pesan Nabi Nuh untuk putranya? Para sahabat mengatakan tentu ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, Nuh telah berwasiat kepada putranya. Seraya mengatakan kepada putranya, wahai putraku, sesungguhnya aku pesankan kepadamu dua hal. Dan aku melarangmu dari dua hal. Aku pesankan kepadamu untuk selalu mengucapkan la ilaha illallah. Karena kalau saja kalimat itu diletakkan di salah satu daun timbangan di hari kiamat nanti. Dan seluruh langit dan bumi. Pada daun yang sebelahnya, maksudnya timbangan yang sebelahnya, niscaya la ilaha illallah akan mengalahkan beratnya langit dan bumi. Kalau saja ia berupa bulatan, niscaya ia bisa memecahkan langit dan bumi hingga sampai kepada Allah. Lalu disebutkanlah lanjutan hadis. Nah, ini maksudnya tidak semua tadi hadis dipaparkan, tetapi beliau Al-Mundhiri mengambil saksi bahasan. Hadis 12 nomor 12 ini rupanya cuma disebutkan riwayatnya saja, diriwayatkan oleh An-Nasai dan juga disahihkan hadisnya. Langsung kita sebutkan hadits nomor 13 dengan sanad sahih diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Abdullah. Sedangkan lafadznya berbunyi wa amurukum bila ilaha illallah fa innas samawati wal arda wa ma fihima la udiyat fi kiffa udiyat la ilaha illallah fil kiffatil ukhra kanat arjaha minhuma walau anna samawati wal arda wa ma fihima kanat halqa fa udiyat la ilaha illallah alaihima laqasamatha wa amurukum bi subhanallahi wa bihamdi fa innaha salatu kulli syai'in wa biha yurzaku kullu syai'. Dan aku perintahkan kalian berdua juga selalu mengucapkan la ilaha illallah karena sesungguhnya langit dan bumi beserta segala isinya kalau diletakkan di salah satu daun timbangan la ilaha illallah dan langit dan bumi di timbangan yang lainnya, niscaya kalimat la ilaha illallah mengalahkan langit dan bumi. Dan kalau saja langit dan bumi beserta isi-isinya menjadi satu bulatan, lalu la ilaha illallah diletakkan di atas keduanya, niscaya ia membuatnya hancur. Dan aku perintahkan kalian juga untuk mengucapkan subhanallahi wa bihamdi, karena sungguhnya ia merupakan solatnya segala sesuatu dan karenanya lah segala sesuatu diberikan rezeki. Bisa difahami di sini riwayat nomor 13 adalah riwayat sambungan penasihat Nuh kepada anaknya. Tapi intinya sama. Bobotnya la ilaha illallah. Kalau la ilaha illallah itu ditaruh di timbangan, langit dan bumi ditaruh di timbangan lainnya, maka tetap la ilaha illallah lebih berat. Kalau la ilaha illallah berbentuk bulatan, maka dia akan bisa menembus dan merobek langit dan bumi ini sampai kepada Allah. Begitu juga dengan
Riwayat yang kedua tadi, itu riwayat nomor 11 dan 12. Nomor 12 itu riwayatnya saja atau sanadnya saja. Riwayat nomor 13 dikatakan kalau langit dan bumi disatukan, la ilaha illallah bentuk bulatan di atasnya, maka niscaya akan menghancurkan langit dan bumi karena beratnya bobot la ilaha illallah. Hadis nomor 14, ini hadis terakhir di bab nomor 5 tadi tentang keutamaan la ilaha illallah ya. Dengan sanad sahih dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiki yaumal qiyamah fayanshuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijilla kullu sijillin mithlu maddil basar thumma yaqul atunkiru min hadha syai'a adhalamaka katabatil hafidun fayaqulu la ya rabbi fayaqulu afalaka udhur fayaqulu la ya rabbi fayaqulu Allah ta'ala bala inna laka indana hasana fa innahu la zulma alayka al-yawm fatakhruju bitaqatun fihi dalam kurung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh fayaqul uhdur waznak fayaqulu ya rabbi ma hadhil bitaqatu ma hadhil sijillat faqala fa innaka la tudlam fatuda'u sijillat fi kiffa wal bitaqatu fi kiffa fatashatis sijillat wa thaqulatil bitaqa fala yadhkulu ma'a fala yadhkulu ma'asmillahi syai'. Artinya sesungguhnya Allah memilih, kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah memilih seseorang dari umatku di hadapan seluruh manusia di hari kiamat nanti. Kalau bahasa memilih berarti faedahnya tidak semua umat, gitu ya. Tapi ada dari umat Islam yang akan Allah pilih nanti di hari kiamat. Lalu diperlihatkan kepadanya 99 buku catatan amalnya. Setiap buku catatan selebar jangkauan pandangan mata. Jadi buku-buku amal kita dari lahir sampai kita meninggal, kedipan mata, gerakan-gerakan tubuh kita dan seluruh amal-amal baik atau buruk kita kerjakan setelah kita balik. Semua itu nanti ada 99 catatan amal. Satu buku catatan amal seluas pandangan mata. Sampai di mana mata kita jangkau begitulah luasnya. Kemudian Allah berfirman kepada hamba tersebut, apakah kamu mengingkari sesuatu dari catatan ini? Apakah para malaikat pencatat amal ya, yang aku tugaskan telah menzalimimu? Lalu orang itu mengatakan tidak ya Rabb. Saya langsung ambil faedahnya saja. Dari potongan ini juga berarti orang yang selamat hari kiamat, orang yang tidak membantah. Hati-hati ya, kita semua akan mati dan dibangkitkan teman-teman sekalian. Orang yang repot nanti di hari kiamat, bantah Allah. Kau buat ini? Enggak. Kau buat itu? Enggak. Karena hanya takut masuk neraka. Justru di sini, riwayat ini disebutkan orang ini waktu lihat dosanya banyak sekali. 99 buku catatannya semua isinya dosa. Lalu Allah tanya, kau akui enggak ini? Dia bilang iya. Para malaikat catatan amal mendolimi kamu enggak? Dia bilang tidak. Dia akui semua itu. Lalu Allah berfirman, apa kau punya alasan kenapa kau buat dosa ini? Dia bilang tidak ya Rabb. Saya enggak bisa bantah lagi. Dia akui semua kesalahannya. Maka Allah berfirman dengan kemahabesarannya, ya sesungguhnya kamu masih mempunyai satu kebaikan di sisi kami. Sesungguhnya tidak ada kezaliman terhadapmu saat ini. Kemudian dikeluarkanlah satu kartu yang padanya tertulis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh. 2 kalimat syahadat. Lalu Allah berfirman, datangilah timbanganmu. Coba sekarang timbang kembali. Jadi dia pikir 99 buku amal ditaruh timbangan dosanya. Sekarang dia butuh amal soleh untuk mengimbangi itu. Sudah tidak ada lagi. Allah kasih dia satu kartu isinya 2 kalimat syahadat saja. Baru dia bilang, datang ke timbanganmu sekarang. Orang ini masih bilang begini, ya Rabbi, wahai penciptaku, apa nilai kartu ini di samping buku-buku catatan ini? Kartu kecil, 2 kalimat syahadat, apa yang akan dibuat ini dengan 99 buku seluas pandangan mata semuanya isinya dosa. Dia mengatakan begitu. Lalu kata Allah, sungguhnya kamu tidak akan dizalimi. Lalu buku-buku catatan amal itu diletakkan di salah satu daun timbangan, sedangkan kartu diletakkan di daun yang satunya lagi. Maka buku-buku catatan dosa itu pun langsung terangkat, terlempar semuanya, sedangkan kartu tadi menjadi berat. Maka tidak ada apapun yang lebih berat daripada nama Allah. Ya, tetapi ini betul-betul ya tidak boleh kita bergantung mengatakan, oh kalau gitu yang penting saya sudah syahadat, dosa banyak gak apa-apa. Bukan begitu memahaminya ya. Kita lebih memahami secara spiritual atau keimanan. Kalau memang Allah punya kasih sayang pada hari kiamat dan Allah pilih di antara hambanya siapa yang diizinkan seperti ini, gitu ya. Jadi lebih amannya kita tetap la ilaha illallah murni dari hati kita, kemudian kita tambah dengan amal-amal saleh supaya kita pasti selamat. Kemudian bab nomor 6 ada 3 buah hadis saya ingin bacakan dan ini tolong diamalkan, bukan hanya sekedar didengarkan.
Ini zikir ya. Bentuk zikir adalah la ilaha illallahnya. Yang pertama dengan sanad sahih dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kata Nabi SAW, man qala, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya, lahul mulku, miliknya kerajaan, walahul hamdu, miliknya puji-pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Asyra marrat, mengucapkan 10 kali. Kana kaman a'taka arba'ata anfusin min waladi Ismail. Pahalanya baca 10 kali ini, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Waktunya tidak ditentukan di sini, 10 kali, maka pahalanya sama dengan membebaskan 4 orang budak dari turunan anak Ismail. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis kedua dengan sanad sahih dari Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man manaha manihata wariqin au manihata labanin au hada zuqaqa fahuwa qaitaqi nasama. Barang siapa yang memberi perupaan, ya, barang siapa yang memberi pemberian berupa perak atau pemberian berupa susu atau memberi petunjuk jalan, maka ia seperti memerdekakan seorang budak. Ini potongan awal hadis. Hadis masih berlanjut. Kata Nabi SAW, waman qal, dan siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu bersamanya, baginya kerajaan, baginya puji-pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Fahuwa ka'itqi nasama, maka pahalanya sama dengan bebasin budak. Dalam sebuah riwayat yang lain disebutkan bahwasanya kata Nabi SAW, siapa yang membaca, tapi riwayat ini menjelaskan tentang khusus zikir dibaca habis sholat. Jadi habis sholat subuh, habis sholat asar, dan habis sholat maghrib. 3 waktu sholat ini ya. Subuh, asar, maghrib. Sebelum mengubah posisi duduk tasyahud akhir. Masih dalam kondisi duduk tasyahud akhir. Dia baca 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, ditambah yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu riwayat pertama. Riwayat kedua, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit diganti. Diganti dengan biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi ada 2 riwayat. Siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Riwayat yang kedua, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi yuhyi wa yumit diganti dengan biyadihil khair. Masing-masing 10 kali, habis subuh, habis asar, habis maghrib. Sebelum ubah posisi duduk ya, maka dia akan diberikan 100 pahala. Dihapus darinya 100 dosa. Diangkat 100 derajat. Allah datangkan malaikat yang akan menjaganya. Allah akan selamatkan dari godaan syaitan. Dan tidak ada yang bisa membinasakan dia pada hari itu kecuali dosa syirik. Ini pahalanya besar sekali. Jadi siapa yang baca tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu, yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau riwayat kedua, yuhyi wa yumiit diganti dengan biyadil khair 10 kali. Sebelum berposisi duduk, maka akan dikasih 100 pahala, dihapus 100 dosa, diangkat 100 derajat, dikirimkan malaikat akan menjaganya, diselamatkan dari godaan syaitan, dan tidak ada yang bisa membinasakan dia hari itu kecuali dosa kesyirikan. Nah ini keutamaan besar sekali. Jadi tinggal diamalkan gitu ya. Dalam riwayat yang lain juga dikatakan, tapi ini khusus subuh. Kalau tadi subuh, maghrib, isya dibaca 10-10 kali. Nah, kalau saya, Bapak Ibu sekalian amalkan, saya tidak pilih riwayat ini, saya amalkan dua-duanya. Jadi saya kadang-kadang kalau habis subuh atau maghrib atau isya, habis subuh, asar atau maghrib, saya baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu, yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Tapi sebelum ubah tetap saya baca juga riwayat yang kedua, yang pakai biyadil khair. Jadi 10-10. Walaupun Anda pilih satu sudah cukup sebenarnya. Tapi untuk mendapat keutamaan kita baca dua-duanya. Baik, ada riwayat lain juga sahih. Ini khusus habis subuh. Siapa yang membaca kata Nabi SAW, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu, yuhyi wa yumiit, ditambah biyadil khair.
Jadi riwayat yang sekarang ini gabungan dua-duanya. Ada yuhyi wa yumit, ada biadil khairnya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dibaca 100 kali. Khusus subuh saja ya. Sebelum ubah posisi tempat duduknya, maka dia akan menjadi penduduk bumi yang paling baik amalnya pada hari itu. Tidak ada orang yang menyamai dia kecuali orang yang berbuat sama atau lebih. Jadi memang dia ini habis subuh saja. Sebelum ubah posisi duduk tahiyat terakhir, baca 100 kali. Ya, ini akan menjadi penduduk bumi yang paling baik amalnya. Semua itu masih masuk di riwayat nomor 2 ya. Riwayat nomor 3 yang terakhir adalah riwayat dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhu jami'in, bahwasanya Nabi SAW bersabda, khairu du'ai du'au yaumi arafah wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli. Ketahuilah, kata Nabi SAW, sebaik-baik doa adalah doa hari Arafah, dan sebaik-baik apa yang diucapkan olehku, maksudnya Nabi Muhammad SAW, dan oleh para nabi-nabi sebelumku, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi zikir ini yang paling baik dibaca pada saat orang berdoa atau mau berdoa. Ini yang dipilih oleh para nabi-nabi. Hadits ini diriwayatkan Tirmidzi dan dikatakan hadits ini hasan.